Selamat jumpa pemirsa. Ngopi Rabu Malam ke-117 Komunitas Sastra Lingkar Jenar mempersembahkan wawancara eksklusif bersama Ibu Dr. Cie Roti Belgedes yang sejak awal Oktober lalu membuat masyarakat Jawa Barat heboh, terutama di media sosial, atas tindakannya bersuah foto di atas batu yang menjadi simbol peribadatan di situs Karangkamulian. Tindakannya itu dilakukan bersama salah satu anggota tim ekspedisi House of Farman, Gilang Taufik Kusumawardana, yang kabarnya mereka sedang melakukan penelitian awal terhadap sejarah Weretikan Dayun. Gilang sudah meminta maaf secara terbuka di akun media sosial pribadinya, juga di hadapan masyarakat Pakarang Adat, dan diinterogasi oleh Rektor Universitas Galuh Ciamis. Meski saya menilai permintaan maafnya itu terkesan basa-basi busuk karena dilakukan sambil cengengesan, dan dia juga salah mengucapkan salam akhir yang harusnya wassalamualaikum menjadi waalaikumsalam. Meski terkesan tidak memiliki kapasitas intelektual yang baik sebagai peneliti, setidaknya Gilang masih mau menunjukkan itikat baik dan mengakui kesalahan tindakannya itu. Dan statusnya sekarang dalam pemeriksaan Polres Ciamis. Tetapi yang perlu Anda tahu, Dr. Cie Roti Belgedes yang dianggap memiliki kapasitas dan popularitas di hadapan masyarakat, terutama sastra Sunda, hingga kini jangankan meminta maaf, orang-orang yang ingin melakukan pembelaan terhadap dirinya justru dimusuhi. Ia juga membuat playing victim, seolah dirinya difitnah, kemudian mencari perlindungan kepada sesepuh dan pejabat di Jawa Barat dengan mengunggah foto bersama mereka di akun sosial media pribadinya. Pemirsa yang terhormat, saya undang Dr. Cie Roti Belgedes untuk menempati kursi yang telah saya sediakan. Pemirsa, di hadapan saya sudah ada Ibu Dr. Cie Roti Belgedes. Saya akan mengajukan pertanyaan, meski saya tahu sebanyak apapun pertanyaan saya tidak akan pernah mendapatkan jawaban apapun. Selamat malam Ibu Dr. Cie Roti Belgedes. Ibu Dokter, Anda tentu sangat paham dengan situasi yang berlangsung hari ini. Bahkan saya yang tidak kenal Anda, tidak berteman, tidak pernah ketemu, di akun media sosial manapun kita tidak saling mengikuti, tetapi
akun Facebook saya pun Anda blokir juga. Mungkin karena Anda membaca komentar-komentar saya di beberapa status yang di dalamnya sedang membicarakan Anda. Ibu dokter, pertanyaan saya, apa motivasi Anda melakukan tindakan itu? Qadarullah. Oh, saya tahu. Saya membaca status Teh Rinrin Chandra Resmi berkaitan dengan apa yang Anda ucapkan tadi. Beliau mengatakan, jangankan menginjak batu, menginjak tai kotok pun itu adalah qadarullah. Lantas, apakah Anda juga menganggap bahwa batu yang Anda injak itu juga sejenis tai kotok? Anda juga tahu, dengan kapasitas Anda sebagai dokter, seorang intelektual, seorang peneliti, seorang sastrawan, tidak selayaknya tindakan itu Anda lakukan. Anda juga sadar, tindakan tidak terpuji itu telah melukai masyarakat Ciamis, masyarakat Jawa Barat, atau masyarakat dimanapun yang masih memiliki rasa cinta dan ingin memelihara warisan budaya leluhur. Anda sudah merendahkan martabat, harga diri, kepercayaan, dan keyakinan masyarakat di sana. Apakah Anda tidak takut dibendu oleh Prabu Linggabuana? Misalnya saja, alat kelamin Anda menjadi busuk karena tindakan itu. Atau Anda merasa menjadi putri Dyah Ayu Pitaloka sehingga merasa berhak menginjak apapun yang ada di sana. Ibu dokter, apakah Anda punya cermin besar di rumah? Oh, saya tahu Anda punya. Tapi cermin itu sudah lama Anda pecahkan sendiri. Ibu dokter yang saya hormati, pertanyaan saya berikutnya. Anda sebagai manusia biasa, bukan keturunan raja atau penguasa negara. Tentu Anda juga punya rasa takut. Anda merasa bersalah, tapi karena Anda terlanjur menjadi public figure, populer, terutama di wilayah akademik dan jagat sastra Sunda, Anda merasa malu mengakui kesalahan. Padahal, yang perlu Anda tahu juga, hampir semua orang yang Anda kenal menyediakan diri untuk membela Anda. Bahkan senior Anda, orang yang sangat dekat dengan Anda, sastrawan Sunda Kahot, Prabu Gode Suwarna, nyata-nyata, terang-terangan, menyediakan diri untuk menemani Anda
jika nanti Anda dinyatakan dan terbukti bersalah kemudian dipenjara, Prabu Godiswarna rela menemani Anda di dalam penjara itu. Anda mengetahui itu. Anda tentu baca status-status orang yang dekat dengan Anda itu. Tapi hati Anda terlanjur menjadi batu. Jika untuk sebuah kata maaf saja Anda tidak sudi mengucapkannya, apakah Anda berpikir bahwa orang-orang akan dengan mudah melupakan perilaku Anda itu? Yang tidak habis saya mengerti. Anda juga membuat alibi, pembelaan diri, mencari perlindungan. Jika Anda merasa benar, kenapa itu harus dilakukan? Kalau Anda benar, Anda berani, bisa saja Anda mengajukan sumpah pocong misalnya. Jadi, kesimpulannya, iya kan Anda merasa bersalah. Lalu, setelah orang-orang yang menyayangi Anda seluruhnya Anda musuhi, Anda akan berteman dengan siapa? Kemudian, di suatu hari nanti, ketika orang-orang dianggap sudah mulai melupakan, apakah Anda akan berteman kembali dengan mereka? Saya harus mengajukan pertanyaan ini. Anda itu tidak punya malu atau tidak punya kemaluan? Meskipun saya tidak akan memeriksanya. Pantang bagi saya untuk melakukan itu. Jangankan memeriksa bagian tubuh Anda, menyebut nama Anda yang sesungguhnya pun saya ingin muntah. Lalu, apakah Anda juga tidak berpikir bagaimana jadinya keturunan Anda nanti ketika mendapati sejarah bahwa ibunya, neneknya, buyutnya adalah seorang tokoh penting, tokoh terkenal, tetapi pantang untuk meminta maaf? Apakah Anda juga mengira segala yang Anda lakukan adalah takdir Tuhan? Oh, tentu tidak. Tidak. Saya tahu, Bu Dokter. Sebagai intelektual, Anda tentu mempunyai pertimbangan. Tapi Anda juga harus ingat, yang dimaksud zaman jahiliyah itu bukan karena orang-orangnya bodoh, bukan tidak punya pikiran, bukan tidak punya hati. Yang dimaksud dengan zaman jahiliyah adalah orang-orang pintar itu, para intelektual itu tidak memfungsikan akal budinya untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itu pangkal soalnya.
Jika Anda diusut dan dinyatakan bersalah oleh pihak berwajib, lalu Anda dipenjara, apakah setelahnya Anda masih merasa menjadi dokter yang patut untuk dihormati? Ibu Dr. Cie Roti Belgedes yang terhormat, sebagaimana prediksi saya di awal bahwa Anda tidak akan merespon apapun pertanyaan dan pernyataan saya, maka saya ingin mengingatkan sekali lagi kalimat Rocky Gerung yang sangat populer itu. Anda juga tahu, tetapi saya harus mengingatkan kembali bahwa Ibu Dokter yang terhormat, ijazah Anda sebagai dokter itu hanya menunjukkan bahwa Anda pernah sekolah, tapi bukan menjelaskan bahwa Anda pernah berpikir. Pemirsa, mungkin Anda menganggap saya melakukan kebodohan yang sangat disadari. Sejak awal, saya sudah mengatakan bahwa sebanyak apapun pertanyaan saya tidak akan pernah direspon, tidak akan pernah dijawab oleh Dr. Cie Roti Belgedes, tapi saya tetap melakukannya. Karena apa? Sebagai manusia, saya masih menyisakan sisi batin saya untuk menghargai kemanusiaan, untuk menghargai manusia yang semua orang berpikir bahwa dia juga bisa memaksimalkan rasa kemanusiaannya. Maka saya mohon maaf kepada semuanya. Wawancara eksklusif ini tentu tidak akan memuaskan Anda, juga tidak akan mengobati rasa kesal Anda terhadap Dr. Cie Roti Belgedes. Maka kita akan berjumpa di Ngopi Rabu Malam ke-118, karena saya harus menyudahi pertemuan ini. Saya harus menyelesaikan, saya harus menutup, paling tidak untuk sementara, obrolan yang hampir semua orang tahu. Dr. Cie Roti, saya tadi sempat kepleset menyebut Reti. Terserah Anda menilainya. Tapi saya lebih suka menyebutnya Cie Roti Belgedes. Semua sudah paham bahwa dirinya tidak akan memberikan jawaban apapun, termasuk pilihannya untuk tidak meminta maaf. Dia yakini sebagai takdir Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.